Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gita Karisma Dewi dengan NIK 20026120081 selaku dokter muda Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah periode 1 November sampai 12 Desember tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan perioperatif medicine atau fase yang menyangkut fase preoperatif, di mana saya akan membahas sedikit apa itu perioperatif medicine. Perioperatif medicine adalah suatu prosedur medis yang melibatkan multidisiplin dengan berfokus pada tindakan operasi, di mana dibagi menjadi 3 fase, yaitu ada fase preoperatif, ada fase intraoperatif, dan ada fase postoperatif. Di mana pada fase preoperatif adalah fase di mana sebelum dilakukannya suatu tindakan operasi, fase intraoperatif saat tindakan operasi berlangsung, dan fase postoperatif saat tindakan operasi sudah selesai dilakukan. Di sini saya akan fokus membahas pada fase preoperatif. Pada fase preoperatif ini ada 4 evaluasi, di mana evaluasi pertama dilakukan beberapa hari sebelum tindakan operasi berlangsung, kemudian evaluasi akan diulang sehari menjelang tindakan operasi, kemudian evaluasi akan diulang kembali pada pagi hari sebelum tindakan operasi berlangsung, dan evaluasi terakhir dilakukan pada saat pasien berada di ruang persiapan. Selanjutnya saya akan membahas fase preoperatif. Adapun tujuan dari preoperatif itu adalah yang pertama, menjalin hubungan yang baik antara seorang dokter dan juga pasiennya, kemudian mampu mengevaluasi kondisi sistem organ yang dinilai atau dianggap memerlukan tindakan pembedahan, kemudian mengevaluasi suatu status kesehatan pasien secara keseluruhan, dan menemukan kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan suatu masalah yang tidak diinginkan selama dan setelah operasi berlangsung. Kemudian mengoptimalisasikan dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas, dan membantu dalam menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat bagi pasien, memberikan penjelasan atau edukasi kepada pasien terkait tindakan pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif, dan pasca operasi untuk membantu dalam mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan pada pasien. Dan tujuan preoperatif juga termasuk dalam pengurangan biaya, lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, dan peningkatan kepuasan pasien. Adapun komponen dari preoperatif sendiri itu adalah yang pertama memperoleh raport atau membangun hubungan yang baik antara dokter dan juga pasien, kemudian memperoleh riwayat preoperatif, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penilaian risiko, informed consent, persiapan pasien preoperatif, dan premedikasi. Untuk yang pertama, saya akan membahas terkait dengan hubungan baik antara dokter dan juga pasien. Apabila hubungan dokter dan pasien sudah terjalin dengan baik, maka pasien akan bisa menceritakan segala kecemasan yang mungkin dirasakan oleh pasien terkait tindakan anestesi atau pembedahan yang akan dilakukan kepadanya. Kemudian dokter anestesi akan dapat menjelaskan kepada pasien terkait metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, dan risiko tindakan dengan istilah yang awam sehingga pasien dapat memahami dengan baik, dan dengan harapan nantinya setelah dijelaskan dengan baik dan diberikan support oleh dokter dan juga diberikan suatu hal-hal yang bisa membantu dalam mengurangi kecemasan pasien, sehingga nantinya pasien akan bisa kecemasan yang awalnya dirasakan itu menghilang dan bisa menjalani tindakan pembedahan atau tindakan operasi dengan nyaman nantinya. Selanjutnya adalah memperoleh riwayat preoperatif, di mana ini dilakukan dengan cara anamnesis, di mana melakukan anamnesis khusus itu untuk menggali keluhan utama pasiennya dengan menggunakan Secret Seven dan Basic Four. Kemudian anamnesis umum itu dengan untuk membantu dalam mengingat itu bisa menggunakan ampel, yaitu ada A yaitu alergi, M itu artinya medication, P itu artinya past illness, L itu artinya last meal, dan E artinya environment. Kemudian
Untuk riwayat penyakit sekarang atau menggali informasi terkait keluhan utama pasien, itu bisa menggunakan secret checkpoint, di mana kita menanyakan lokasi keluhan pasien di manakah, kemudian apakah lokasinya hanya pada satu tempat atau ada tempat lain, kemudian menanyakan onset, di mana menanyakan sejak kapankah keluhan tersebut dirasakan oleh pasien, kemudian kronologi, bagaimanakah awal mulanya, dan bagaimanakah perjalanan penyakitnya, kemudian kuantitas, bagaimanakah kuantitas keluhan tersebut, apakah hilang timbul terus-menerus, ataukah apabila pasien ada merasakan suatu nyeri, perlu ditanyakan intensitasnya, apakah termasuk ringan, sedang, atau berat dengan mungkin bisa memberikan skala pada pasien dari skala 0 sampai 10, di mana 0 artinya tidak nyeri, 10 sangat nyeri, dan dari rentangan tersebut skala manakah yang mampu yang pasien tunjuk untuk bisa mendeskripsikan nyeri yang pasien rasakan. Seperti itu. Kemudian untuk kualitas, mungkin kita bisa menanyakan apakah keluhan ini mengganggu aktivitas pasien dalam keseharian, dan apabila merasakan nyeri bisa ditanyakan eh, apakah nyerinya ini seperti ditekan benda tumpul ataukah tertusuk-tusuk. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang bisa memperberat keluhan pasien, mungkin saat beraktivitas itu semakin berat, seperti itu. Dan bisa ditanyakan faktor-faktor peringan. Apakah hal-hal yang pasien lakukan, baik itu medikas, non-medik maupun medik, dalam mengurangi keluhan yang pasien rasakan. Serta apakah terdapat keluhan penyerta lain yang pasien rasakan selain keluhan utama yang pasien rasakan. Kemudian masuk ke ampel, yaitu adalah A adalah alergi. Kita bisa menanyakan riwayat alergi pada pasien. Apakah sebelumnya pasien sempat memiliki riwayat alergi akan obat-obatan tertentu? Dan apabila memiliki, bagaimanakah responnya? Apakah timbul seperti rasa gatal, kemerahan, ataupun sesak hingga syok? Kemudian masuk ke M, medication. Apakah pasien memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Ini penting karena untuk bisa mengetahui apakah terdapat interaksi antara obat yang pasien konsumsi dengan obat anestesi yang nantinya akan diberikan. Seperti misalnya opioid dan antikolinergik, di mana eh, yang berfungsi untuk menurunkan motilitas GI atau gastrointestinal, di mana akan meningkatkan absorpsi, di mana akan nantinya menimbulkan suatu peningkatan absorpsi dari obat yang diberikan secara per oral. Kemudian obat trisiklik dan antidepresan yang dimana menghambat reaktif dari norepinefrin, epinefrin, dopamin di celah sinap. Bila diberikan dengan opioid, terutama meperidin, itu akan meningkatkan analgesia dan risiko depresi. Kemudian riwayat penyakit dahulu itu masuk pada P dari ampel, yaitu past illness. Itu perlu ditanyakan apakah sebelumnya pasien pernah mengalami keluhan serupa dan apakah sebelumnya pasien memiliki riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Dan tidak hanya pasien, kita juga perlu menanyakan riwayat pada keluarga. Apakah pada anggota keluarga ada yang mengalami keluhan serupa dan apakah ada yang mengalami penyakit sistemik seperti diabetes, hipertensi, ataupun penyakit jantung, yang dimana itu bisa diakibatkan oleh faktor genetik. Kemudian kita bisa menanyakan riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan persalinan untuk khusus untuk pasien wanita, bisa ditanyakan riwayat kehamilan dan persalinan. Untuk riwayat anestesi dan pembedahan, kita bisa menanyakan jenis dan lokasi anestesinya, lokasi operasi yang pernah dilakukan, komplikasi anestesi yang pernah dialami, dan analgetik pasca operasi yang pernah pasien dapatkan. Kemudian untuk pasien wanita, bisa ditanyakan tentang riwayat kehamilan dan persalinan. Persalinannya apakah normal atau seksio? Dan apabila seksio, bisa ditanyakan apakah jenis pembiusan yang digunakan. Kemudian untuk dari ampel yaitu ada L, last meal, kita bisa menanyakan riwayat makan dan minum terakhir pasien, jenis makanannya, dan jumlah makanannya. Karena pada pasien sebelum dilakukan tindakan operasi itu wajib puasa. Nah, di mana untuk bisa mencegah terjadinya suatu aspirasi paru. Selanjutnya dari ampel itu adalah E yang terakhir, environment. Kita bisa menanyakan riwayat merokok dan juga riwayat alkohol.
di mana untuk riwayat merokok ini sangatlah penting karena apabila rokok itu bisa rokok tersebut diberhentikan minimal dalam 2 minggu, tetapi idealnya itu dalam 2 bulan. Di mana apabila dalam 2 bulan itu bisa mengurangi risiko bronkospasme dan sekresi bronkial. Kemudian dalam 2 minggu sebelum operasi sudah diberhentikan, itu dapat mengurangi volume dari sputum. Kemudian apabila dalam 2 hari sudah diberhentikan, itu bisa mengurangi efek nikotin di kardiovaskular dan memperbaiki fungsi silia. Sedangkan apabila diberhentikan dalam 12 jam sebelum operasi, itu bisa mengurangi karboksilatit. Selanjutnya adalah riwayat alkohol. Ini juga penting dipertanyakan kepada pasien karena konsumsi alkohol itu dapat menimbulkan intoksikasi akut, di mana dapat meningkatkan efek obat sedatif, opioid, dan anestesi. Sehingga efek obat-obat tersebut akan bisa memanjang, sehingga akan diperlukan pengurangan dosis dari penggunaan obat tersebut. Selanjutnya, penggunaan obat terlarang juga penting untuk dipertanyakan pada pasien. Karena seperti misalnya marijuana atau kokain atau heroin, itu untuk bisa menangani withdrawal syndrome. Untuk bisa nantinya menghadapi namanya penanganan withdrawal syndrome-nya. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, itu bisa ditanyakan dimulai dari melakukan pemeriksaan vital sign, berat badan, tinggi badan, dan indeks massa body mass index untuk bisa mengetahui status nutrisi pasien. Pada vital sign kita bisa menilai tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga suhu serta nyeri. Untuk RW kita bisa menilai dengan malampati dan juga lemon. Untuk pemeriksaan fisik umum kita bisa menggunakan mungkin untuk membantu mengingat 6B, yaitu brain, breath, blood, bowel, bladder, dan bone and skin. Selanjutnya, bila terdapat suatu trauma, tidak hanya puas dari satu luka saja, mungkin kita bisa temukan, tetapi perlu dievaluasi kembali apakah terdapat tanda-tanda trauma di daerah lainnya. Serta pada kongenital untuk menemukan suatu kelainan bisa menggunakan Factor Score, di mana untuk P itu adalah vertebral anomaly, A itu adalah anal atresia, C itu adalah cardiovascular anomaly, T itu adalah tracheoesophageal fistula, E itu adalah esophageal atresia, R itu adalah renal and or radial anomaly, dan L itu adalah limb defect. Selanjutnya pemeriksaan airway, itu kita bisa menggunakan lemon, di mana lemon ini terdiri atas 5 hal yang dinilai. L pertama itu artinya look externally, di mana kita menilai apakah terdapat adanya facial trauma, large incisor, burn and massage, and large tongue. Kemudian mengevaluasi dengan teknik 332, kemudian mengevaluasi dengan malampatinya, kemudian O itu adalah untuk obstruction, di mana untuk melihat apakah terdapat adanya suatu epiglotitis, peritonsillar abscess maupun trauma, dan N terakhir itu adalah untuk melihat neck mobility. Apabila nilai dari lemon ini lebih atau sama dengan 3, itu menandakan kemungkinan pasien ini akan mengalami kesulitan saat dilakukan intubasi. Ini adalah malampati, di mana ada 4 kelas. Yang kelas pertama itu terlihat pada gambar, di mana pilar faring masih tampak, palatum molar, palatum durum, dan uvula juga masih tampak. Pada kelas 2, itu terlihat pilar faring sudah tidak terlihat lagi, yang terlihat hanyalah uvula, palatum molar, dan palatum durum. Untuk kelas 3, itu terlihat uvula sudah menghilang, yang terlihat hanyalah palatum molar dan palatum durum. Kemudian untuk kelas 4, itu yang terlihat hanyalah palatum durum. Selanjutnya, evaluasi 332. Untuk 3 pertama, itu untuk melihat apakah saat pasien membuka mulut, itu apakah saat membuka mulut 3 jari dapat masuk. Kemudian 3 yang kedua itu adalah untuk menilai apa jarak dari mentum ke tulang hyoid. Itu setidaknya 3 jari. Kemudian untuk 2,
Yang terakhir itu adalah untuk mengukur jarak dari tiromental, setidaknya adalah 2 jari. Selanjutnya pemeriksaan fisik dengan 6D tadi, dari brain kita menilai GCS atau kesadaran pasien. Kemudian dari E, verbal dan motoriknya. Kemudian saraf kranialisnya kita nilai evaluasi, dan kita juga mengevaluasi fungsi motorik dan fungsi sensoriknya. Kemudian dari brain kita mengevaluasi dengan pemeriksaan fisik toraks paru, menilai bagaimanakah suara nafasnya. Kemudian blood, kita melakukan pemeriksaan fisik toraks jantung untuk bisa mengetahui apakah terdapat kardiomegali atau tidak, dan palpasi denyut jantung perifer dan sentral, serta melakukan pemeriksaan tanda-tanda gagal jantung. Kemudian untuk bowel, kita melakukan pemeriksaan fisik abdomen, dan untuk bladder, melakukan pemeriksaan fisik fungsi ginjal, apakah terdapat kelainan atau tidak pada daerah ginjal, dan pada bone dan skin kita menilai dari akral apakah teraba dingin atau hangat, serta apakah terdapat tanda-tanda edema, seperti pitting edema, kemudian apakah ada tanda-tanda burn trauma. Selanjutnya pemeriksaan penunjang, ini bisa dilakukan seperti pemeriksaan darah tepi, seperti HB, HCT, leukosit, dan PLT. Di mana ini direkomendasikan untuk pasien yang berada di atas 60 tahun, perempuan yang sedang menstruasi, diperkirakan mengalami banyak perdarahan atau perlu transfusi nantinya, dan pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, gangguan hati dan ginjal. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan serum glukosa, kreatinin, urea, dan juga elektrolit untuk pasien yang berada di atas 60 tahun, itu direkomendasikan. Kemudian pasien dengan riwayat diabetes, gangguan nutrisi, renal, hati, diare, mual muntah, dan pasien dengan riwayat konsumsi steroid, diuretik, ataupun obat-obatan yang toksik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, yang lain kita bisa melakukan pemeriksaan tes fungsi hati, yaitu SGOT, SGPT. Itu biasanya untuk pasien-pasien yang memang memiliki penyakit hati atau gangguan pada nutrisi dan juga alkoholisme. Koagulasi itu bisa dilakukan untuk pasien yang riwayat gangguan koagulasi, riwayat perdarahan, habis luka, operasi dan mudah memar, serta pasien riwayat konsumsi antikoagulan. Pemeriksaan X-ray toraks ini tidak wajib, tetapi direkomendasikan untuk pasien dengan usia dari 60 tahun dengan riwayat penyakit jantung untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda kardiomegali atau tidak, serta dengan riwayat penyakit tiroid, pernapasan, dan kanker. Untuk pasien kanker itu bisa dilakukan untuk bisa mencari apakah terdapat penyebaran atau tidak. Dan namun untuk riwayat merokok dan ISPA yang sudah sembuh bukan indikasi untuk melakukan pemeriksaan X-ray. Untuk EKG itu diindikasikan untuk pasien yang berada di atas usia 40 tahun, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan juga paru. Untuk asesmen risiko, itu kita bisa menggunakan klasifikasi dari ASA. Di mana klasifikasi ASA ini ada ASA 1, itu untuk pasien yang tanpa memiliki riwayat penyakit sistemik. Kemudian untuk ASA 2, itu untuk pasien yang memiliki riwayat penyakit sistemik yang ringan hingga sedang, tapi tidak mengganggu fungsi fungsional dari pasiennya. Untuk ASA 3, itu untuk pasien dengan riwayat penyakit sistemik yang berat dan mengganggu fungsi fungsionalnya. Dan untuk ASA 4, itu untuk pasien dengan riwayat penyakit sistemik yang berat dan pasien dengan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Kemudian untuk ASA 5, itu pasien yang hampir mati yang diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan atau tanpa dilakukan tindakan operasi. Kemudian untuk ASA 6, itu untuk pasien yang mati batang otak yang organnya akan dilakukan yang organnya akan diambil. Dan apabila dalam melakukan tindakan operasi nantinya dilakukan secara emergency, itu diberikan simbol E, seperti misalnya ASA 1E, seperti itu. Selanjutnya, informed consent. Pada informed consent ini perlu dipastikan pasiennya kompeten atau tidak. Kemudian bisa apabila tidak kompeten bisa menggunakan wali. Dan pastikan baik pasien maupun wali itu sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah,
serta risiko dengan istilah dan bahasa yang awam agar dapat dipahami oleh pasien maupun wali, sehingga dapat membuat keputusan yang baik atau yang baik itu menyatakan setuju atau tidak setuju tanpa adanya tekanan. Kemudian untuk pasien yang kompeten itu dikatakan kompeten apabila adalah pasien yang sudah dewasa yang bisa mempertimbangkan risiko dan manfaat, sehingga pasien tersebut tidak bisa diwakilkan. Sedangkan apabila wali itu adalah untuk pasien yang tidak kompeten, seperti misalnya anak-anak yang masih belum bisa memutuskan suatu keputusan, atau pasien yang memiliki penurunan kesadaran, seperti itu. Kemudian biasanya akan diwakilkan oleh orang tua, saudara, atau kerabat dekat, atau apabila atau suami atau istri. Selanjutnya, untuk komponen konsen itu meliputi teknik anestesi, backup anestesi, deskripsi prosedur, dan komplikasi umum. Untuk manfaatnya, inform konsen ini akan sangat bermanfaat, baik itu untuk melindungi dokter maupun pasien. Selanjutnya, persiapan pasien preoperatif. Di sini adalah menghentikan konsumsi rokok atau alkohol, melepas segala perhiasan, dan mencukur jenggot atau rambut yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Puasa ini untuk yang clear fluid atau sweet fluid itu puasa 2 jam setidaknya. Untuk ASI puasanya 4 jam, susu formula dan jus puasa 6 jam, makanan padat puasa 8 jam, dan pemasangan infus. Persiapan pasien itu adalah bisa juga termasuk pemberian premedikasi, di mana premedikasi itu adalah suatu tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan anestesi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi, mengurangi sekresi saluran pernapasan, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu mengosongkan lambung, mengurangi produksi asam lambung, mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Periode pemberian premedikasi pada preoperatif 1-5 menit sebelum induksi secara intravena, 30-60 menit sebelum induksi secara intramuskular, dan 60-90 menit sebelum induksi secara intraoral. Inilah obat-obatan premedikasi yang dapat diberikan kepada pasien, yaitu bisa sedatif, seperti diazepam dengan dosis 5-10 mg, midazolam 0,1-0,2 mg per kilogram BB, diphenhydramin 1 mg per kilogram BB, promethazine 1 mg per kilogram BB. Analgetik opioid itu bisa petidin 1-2 mg per kilogram BB, fentanyl 0,1-0,2 mg per kilogram BB, morfin 1-2 mikrogram per kilogram BB, dan analgetik non-opioid yang dosisnya disesuaikan. Antikolinergik itu bisa diberikan sulfat atropin dengan dosis 0,1 mg per kilogram BB, atau antiemetik bisa diberikan ondansetron dengan dosis 4-8 mg secara intravena, dan metaclopramid bisa diberikan 10 mg secara intravena. Profilaksis aspirasi itu bisa diberikan ranitidin, cimetidin, atau antacid yang dosisnya disesuaikan. Ini adalah daftar pustaka yang saya pergunakan untuk menyusun dari PowerPoint ini. Ada dari buku Ajar Ilmu Anestesi dan Reanimasi, dan dari Morgan and Michaels Clinical Anesthesiology. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi masih ada kekurangan dan ada salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Dan akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.